Globalisasi menurut para ahli. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antara masyarakat yang ada di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Menurut Martin Arborough, globalisasi adalah keseluruhan proses yang menjelaskan bahwa penduduk dunia terinkorporasi atau tergabung dalam masyarakat dunia yang tunggal, yaitu masyarakat global. Menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah sebuah proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dan setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi secara umum. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Globalisasi merupakan suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintas batas negara. Faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, berkembangnya teknologi dan komunikasi. Berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat pesat mendorong terjadinya proses globalisasi. Negara-negara dengan teknologi informasi yang maju dapat memanfaatkannya di berbagai bidang kehidupan, seperti bisnis, perkantoran, ataupun pendidikan. Oleh sebab itu, komunikasi dan informasi pun bisa dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan sesuai dengan kebutuhan. Kemajuan inilah yang kemudian membuat orang-orang di penjuru dunia seakan-akan terhubung tanpa adanya jarak geografis. Yang kedua yaitu adanya kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi secara global juga turut mendorong terjadinya globalisasi. Hal ini dikarenakan kemudahan hubungan kerjasama yang kemudian melahirkan berbagai kesepakatan perdagangan internasional. Dengan demikian, globalisasi pun terjadi dan berkembang, bahkan sudah tidak lagi dapat dihindari lagi. Yang ketiga, berkembangnya perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang mengembangkan diri di pasar internasional. Perusahaan multinasional berperan dalam ekspor dan impor, transaksi internasional, dan penanaman modal asing di beberapa negara tujuan. Akibatnya semakin erat hubungan antar negara dan mendorong terjadinya globalisasi. Yang keempat, adanya ketergantungan antar negara. Faktor pendorong globalisasi selanjutnya adalah adanya ketergantungan antar negara. Faktor ini didasari karena kurangnya sumber daya alam atau teknologi suatu negara sehingga harus bekerja sama dengan negara lain untuk membangun negerinya. Negara berkembang cenderung membutuhkan barang dan jasa dari negara maju. Sebaliknya, negara maju juga membutuhkan negara berkembang untuk mengekspor produk-produknya. Duh, besok ada ulangan nih. Belajar ah. Duh, besok ada ulangan nih. Belajar dulu lah. Teman-teman, pernahkah kalian melihat transmisi daya listrik? Atau mungkin kalian lebih mengenal dengan istilah sutet ya, saluran udara dengan ekstra tinggi. Ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri dari globalisasi dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek kultural, yaitu meningkatkan interaksi melalui perkembangan media maksa. Ada aspek geografis, yaitu semakin menipisnya jangkauan suatu wilayah yang dapat ditempuh dalam waktu singkat. Dan aspek ekonomi, yaitu munculnya perusahaan multinasional yang berkembang di berbagai negara.